نوينا تعلم لرضا الله تعالى والإزالة الجهل وإهدنا من أمين يا رب العالمين. أمسينا على خير بإذن الله. نبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح يا جماعة؟ نعم Ustazah wadah. Waduh ya Ustazah. Tamam. Kemarin kita udah bahas 7 ahkam dari fa'il ya. Fa'il tuh kayak gini, karakternya gini, ciri-cirinya gini. Lanjut langsung. Jumlah itu kan fi'il ismiyah. Kalau fi'il kan fi'il fa'il. Kalau ismiyah udah isim ketemu isim jadi mubtada khobar gitu atau musnad mustatileh. Nah, ketika dia nggak punya fa'il gimana dong gitu. Misalkan kan ada konteks-konteks kejadian yang kita nggak tahu siapa pelakunya. Misalkan tiba-tiba pintu kebuka. Terus gimana kita mau bikin jumlah mufidah kan kita nggak tahu fa'ilnya kan gitu misalkan. Atau tiba-tiba ada kue di meja yang kita taruh terus udah kemakan kita nggak tahu siapa yang makan. Terus gimana kan gitu. Apa sih? Jadi intinya bab naib fa'il itu kayak gitu ya. Dia itu muncul karena kadang kita nggak tahu siapa fa'ilnya gitu. Dan kalau misalkan kalian mau bahas tentang dikru atau hadfu, maksudnya kapan kita nyebut fa'il, kapan kita enggak, atau kapan sih waktu-waktu atau saat-saat yang kita tuh sebaiknya nggak nyebutin fa'ilnya gitu-gitu. Itu ada di ilmu ma'ani, ya ilmu ma'aninya Balagoh. Nanti ada sih rekamannya kalau mau nyimak ya. Kalau di nahwu kita nggak bahas itu, kita nggak bahas kenapa fa'il nggak disebut, kenapa fa'il disebut, kenapa ini gitu ya. Tapi yang kita sebut adalah, yang kita bahas adalah awahirnya kan. Jadi di sini kita memahami dulu naib fa'il itu yang mana sih? Huwa mayahulu mahalul fa'il. Ya udah, yang nempatin ketika fa'il nggak ada ya. Karena nggak mungkin semua fi'il itu kita ketahui fa'ilnya. Jadi bisa aja kita nggak tahu atau bukan karena nggak tahu, emang nggak mau nyebut gitu. Atau bukan, pokoknya banyak faktor ya itu ya. Dan jumlah mufidah fi'il harus punya fa'il ya kan. Kalau ada fa'il ya udah naib fa'il ya. Ba'da hadfihi, jadi fa'ilnya harus mahdhuf dulu. Jadi nggak boleh yang ada fa'il dan ada naib fa'il juga dalam satu fi'il. Wa taghyir sigatil fi'il. Terus kita rubah bentuk fi'ilnya yang awalnya fathah jadi futihah. Yaftahu jadi yuftahu gitu. Kalau kita mau belajar bentuknya, gimana cara ngerubah dari maklum ke majhul? Kalau sulasi gimana, rubai gimana, humasi gimana, sudasi gimana, itu pembahasan sorof ya. Sekarang di nahwu. Wa ya'khudhu ahkamal fa'il. Terus akhirnya karena dia nempatin yang yahulu mahal fa'il, dialah yang ya'khud hukmal fa'il. Fi'il tuh fa'il hukumnya apa aja? Ya 7 tadi itu. Ya kemarin itu 7 itu. Yang dia itu apa aja 7, yang dia rofa, yang dia gak boleh mahdhuf. Nah, ini kan wujubur raf'i annahu la yudhaf. Ini semuanya ahkamal fa'il. Jadi kalau misalkan kita bahas naib fa'il itu yang ya'khud ahkamal fa'il yang mana? Yang semua ini. Nah, min haitsu luzumi raf'i. Nah, ini udah disebutin di sini. Luzumur raf'i, wujubut ta'khir anil fi'il, ada mujawazi hadfihi, ta'nisul fi'il li ta'nisihi, tajridul fi'il min alamati tasniyah wal jama' idza kana musanna aw majmu'an. Tapi kusira az-zujaj. Asbabu hadfil fa'il. Nah, di sini ada asbabnya ya. Undur hafil kitab insyi'ta, ini suruh ngeliat ke kitab ya. Karena sebenarnya kalau asbabnya mahdhufnya itu kita bahasnya di ilmu ma'ani ya. Jadi kita tuh kayak harus sesuai porsinya nih. Kita lagi belajar nahwu, fokus di ahkamnya atau awakhirnya gitu ya. Kita belajar balagoh, nah baru kita asbabnya gitu. Terus kenapa ini ahsan, kenapa ini lebih baik gak disebut, atau ini kenapa lebih baik disebut, kenapa ini lebih baik muqaddam, kenapa lebih baik mu'ahor gitu. Kaifiyatu bina'il fi'il lil maf'ul. Nah, ini caranya undur fil kitab insyi'na. Ini juga biasanya kalau undur fil kitab itu kan berarti kiroah ya maksudnya. Anda pernah jelasin nggak sih kalau di kampus tuh ada yang muhim awi, muhim jidan, muhim biasa aja, kiroah, malgi. Jadi ada empat tingkatan ya. Kalau udah malgi berarti emang dokternya yang bilang dah malgi gitu misalnya. Udah bener-bener di skip gitu. Kalau kiroah, dokternya nyuruh kita baca. Terus kalau muhim, dokter ya bilang sampai biasanya ngulangin pembahasannya gitu. Yang muhim jidan itu udah kisi-kisi imtihan. Nah biasanya sebenarnya kaifiyatu bina'il fi'lil maf'ul itu dia pembahasannya sorof ya, kayak bentuk sorof kan tigohnya. Al asya' allati tanubu anil fa'il. Nah, yang pertama jadi
wahya arba'ah ya, ada 4 ya yang tanubu anil fa'il, yang bisa jadi naib fa'il gitu loh. Yang pertama awalnya dia maf'ul bih ya, wa huwal asl fi niyabah anil fa'il wa ma'adahu mahmul alaih wa la yanubu ghairi ma'a wujudih. Jadi kalau ada maf'ul bih ya kita pilih yang jadi naib fa'il itu diambil dari maf'ul bihnya, enggak dari yang lain gitu ya. Kalau misalkan dia yujad, yang lainnya malghi. Qaulih ta'ala wa ghidal ma wa qudiyal amr wa duribat alaihim dillah. Jadi duribat fil majhul dillatu naib fa'ilnya. Kaifiyatu inabatil maf'ul anil fa'il undurha fil kitab in syi'ta. Suma ingkan maf'ul bih dhamiran ila qaulihi saniyal majrur bi harfi jar. Jadi misalkan ro'ani, misalkan awalnya ro'ani gitu kan. Jadi maf'ul bihnya kan ni domir gitu. Terus gimana kalau dia melihat saya, terus jadinya kan saya terlihat. Ya udah jadi dirubah jadi bentuk rofa'nya domir, ru'itu gitu misalnya. Du'itu, nah, saya dipanggil, umirtu ya kan. Terus, nah kan nggak semua fi'il punya maf'ul. Kalau nggak punya maf'ul gimana dong? Kan yang namanya fi'il kalau min haitsu kayak lazim muta'addinya, kan nggak semua muta'addi. Terus juga yang namanya muta'addi kan ada yang muta'addi li maf'ulin wahid, li maf'ulaini, li salah satu mafa'il. Ini yang mana dong gitu kan misalkan. Yang pertama yang maf'ul pertama ya. Jadi maf'ul bih yang disebut pertama, yang mansub pertama, itu yang jadi naib fa'il. Nah, terus kalau dia lazim diambil dari mana? Nah, ini dia. Wal majrur bihar fijer ya yanubul ism al majrur anil fa'il inda hukidal maf'ul bih, kan nggak semua fi'il mutaaddi ya. Kalau emang dia lazim kan nggak usah dipaksain ada maf'ul bihnya juga gitu kan. Jadi kalau nggak ada maf'ul bihnya ambillah jar majrur ya. Siro bi zaidin, ji'a bihindin gitu. Walam tadhul al fi'il alamat ta'nis ma'a annal majrur muannas ya. Terus kalau majrur kan nggak harus yang majrurnya muannas nih, enggak. Nggak usah ada alamat ta'nisnya di sini. Wadzalika lidukhuli harfi jar alaih. Firuddin batil majrur anil fa'il ada syarat-syaratnya nih. Kita bisa mengambil naib fa'il dari yang majrur, dari ism majrur. Yang pertama an la yalzam huruful jar tariqah wahidah fil isti'mal kamut wa mundu li'annahuma la yajurani ilal asma adalah ala zaman. Ya, jadi jangan yang ini, jangan yang tariqah wahidah. Jadi maksudnya huruf jarnya yang umum aja, yang kalau yang kayak contohnya, jadi intinya semua kecuali mut mundu ya contohnya. Kayak mut mundu itu kenapa? Karena mut itu kan kayak sejak gitu loh. Sejak kapan? Mundu sanah, mundu yaum, mundu yaumain apa-apa gitu. Nah itu kan khusus isem yang adalah ala zaman. Yang kedua, ala yakun harfi jar dalan ala ta'lil. Jadi nggak boleh yang dal ala zaman, nggak boleh juga yang dal ala ta'lil. Contohnya huruf jarnya setelahnya li gitu loh. Karena kalau misalkan dia maknanya zaman, dia maknanya taklil gitu. Kita harus menjaga makna itu karena mau menjelaskan taklil atau menjelaskan zaman gitu kan. Jangan jadikan naib fa'il. Terus yang ketiga dorof yanubu an fa'il sawaun akana zaman aw makan. Kalau dari dorof dia boleh. Ya, kayak dari dorof. Jadi Avanza. ya. Yang surut yang nomor 1 sama 2 kurang paham, Zah. Afwan. Yang nomor 1 artinya nggak boleh ngambil naib fa'il dari kata-kata setelah mut atau mundu. Tahu artinya mut dan mundu nggak? Mut atau mundu itu sejak. Jadi misalkan alam tuh alugol arabia mundu sanawat gitu misalkan. Jadi setelah mundu sanawat, sanawatnya di sini tuh kan pasti ngomongin zaman kan. Itu nggak boleh jadi naib fa'il. Terus kalau misalkan huruf jernya diambil dari lam taklil juga nggak boleh. Jadi misalkan jitu lita'allum gitu ya misalkan. Nah itu lita'allumnya kan linya litaklil nih. Lam tuh macam-macam ya. Ada lam milkiyah, ada lam litaklil, ada lamul amr, lam apa banyak. Nah kalau lamnya untuk taklil contohnya, nah itu dia nggak bisa jadi naib fa'il. Jadi nomor 1 gimana mahaminnya?
Kalau mutmundu nggak boleh naib fa'il, nggak boleh jadi naib fa'il. Nomor 2 apa? Yang jadi taklil contohnya setelah li itu nggak boleh jadi naib fa'il gitu. Gimana? Tamam, Zah. Syukran. Paham, Zah. Insyaallah. Nah, kalau yang dorof boleh. Ya. Di sini nggak ada contohnya sih. Misalkan ya, Saro Zaidun Lailan. Terus jadi Siro Al-Lailu gitu jadinya. Jadi boleh yang zaman atau makan gitu. Dorof itu boleh. Ya. Terus kan dorof boleh nih. Ada syaratnya nggak ada. Ada yang pertama ini ayakuna muhtas. Kita tahu sendiri ya. Dorof kan ada zaman, ada makan nih. Nah, terus dia harus muhtas dan harus mutasorif. Contohnya, waladhi khusiso biwasaf. Contohnya, sima yaumu tawil. Ya, yaumun tawilun. Au biidofah. Jadi yang namanya muhtas itu yang dia tuh kayak ma'rifah lah. Karena emang yang namanya ta'rif atau ta'yin atau tahsis itu kayak semakna gitu ya. Jadi ketika dia jadi ma'rifah nih, gara-gara punya sifat yaumun tawilun, ya. Sima yaumun tawilun itu dia boleh ya jadi naib fa'il ya yaumun tawilun karena dia muhtas. Atau muhtasnya selain pakai sifat bisa kita ihtisoskan pakai idofah. Sima yaumul khamis gitu. Atau pakai alamiah sima Ramadan. Ramadan termasuk alam ya. Zaman wa makan waqt wa yaum. Jadi nggak boleh cuma yaumun doang, harus yaumun tawilun, yaumul khamis, Ramadan gitu. Jadi dia harus dorof yang khos. Terus dia harus mutasarrif juga ya wa alladzi yufarriq ad-dzarfiyah wal jar bil harf fayaqa fa'ilan. Nahwu utiya yaumul hisab. Wa maf'ul uhibbu yaumal liqa wa mubtada wa khabar yaumus sabti yaumun syadidul ahwal. Jadi kayak kata yaum itu kan bisa mutasorif tuh. Bisa berubah-berubah lah. Yaumun, yauma, yaumu gitu-gitu. Jadi kalau misalkan dia mutasorif boleh jadi naib fa'il. Yaumu, yauma, yaumi. Bikhilafi inda ma'a qobla. Jadi qobla, ba'da, sahar, ladun, ida, kotun, baina, bainama itu guru mutasorif ya. Kalau guru mutasorif dia nggak bisa jadi naib fa'il. Kemudian masdar muhtas. Yanubul masdar muhtas anil fa'il nahwu qawlihi ta'ala wa fa'idha nufikha fis-suri nafkhatu wahidah. Nah, nafkhah di sini dia masdar muhtas. Jadi kalau masdarnya muhtas, muhtasnya bisa pakai sifat ya di sini. Kalau di sini pakai adat ya sifatnya. Nafkhatu wahidah, nafkhah wahidah. Jadi akhirnya dia muhtas. Mana nomor 3 aja, langsung nomor 4 ya. Jadi intinya kita bisa ngambil dorof tapi dorofnya harus mutasorif dan harus muhtas. Atau bisa, oh ini tuh 4-nya lanjutannya dorof ya. Jadi syurutnya bah majrur itu kan nggak boleh mutmundu, nggak boleh lam taklil, nggak boleh yang taklil, tapi boleh dorof. Tapi dorof punya syarat, syaratnya cuma 2 ya. Harus muhtas atau mutasorif. Terus selain bentuk dorof, kita juga bisa ngambil dari masdar ya. Ketika kita nggak punya, ketika fi'il itu lazim, nggak punya maf'ul bih, nah kita bisa ngambil masdar yang dari bentuk fi'ilnya biasanya. Yanubul masdar muhtasan lil fa'il nahu qawli nufikha. Nah, itu kan dia fi'ilnya. Nufikha punya bentuk masdar nafkhoh gitu loh. Jadi kayak futiha fathun qoribun gitu misalkan. Jadi kalau masdar muhtas itu dia kan kekhususan itu ya muhtas. Jadi muhtas kan bisa dari wasf, bisa dari idofah gitu. Masdar muhtas. Nah, ini ada syaratnya juga harus muhtas dan mutasorif. Pokoknya kalau dia mau jadi naib fa'il harus diambil dari ism yang muhtas atau mutasorif.
Kayak khusisa biwasfin, oh iya sama ya. Udah pokoknya muhtasnya tuh karena biwasaf atau idofah atau ghairihima. Dan dia harus mutasarrif ala diufarik an-nasab alal masdariyah. Iba bihilaf sabahan wa ma'at ya. Karena subhana ma'adha gitu kan. Itu dia ghair mutasarrif ya. Jadi intinya dari bab naib fa'il itu ta'rifnya, kemudian apa aja sih yang bisa diambil dari naib fa'il? Yang pertama maf'ul bih, yang kedua jar majrur, yang ketiga dzaraf, ya. Yang keempat masdar muhtas, ya. Nah, kemudian kalau kita ngambil dari majrur, dia nggak boleh yang majrurnya dengan huruf mud atau mundu, yang dia setelahnya pasti zaman. Atau yang nggak boleh dal ala ta'lil, contohnya li, ya, lam di sini. Terus kalau dzaraf dia juga harus muhtas, harus mutasarrif. Kalau masdar juga harus muhtas, harus mutasarrif. Yang namanya muhtas, dia harus pakai wasaf atau idofah atau yang lainnya. Kalau mau mutasarrif, dia pokoknya harus bisa dirubah-rubah. Yaumun, yauman, yumin. Jadi kalau duriba, kan, duriba, dorbun, syadidun, gitu kan. Jadi dia diambil langsung dari masdar di fi'il itu, terus kita kasih ihtisos gitu. Misalkan pakai sifat ya, duriba, dorbun, syadidun, duriba, dorbul, jundi. Enggak, pukulan apa ya, yang pukulan yang terkenal tuh. Jadi kayak dia terpukul dengan pukulan apa gitu. Ya, tamam. Bab naib fa'il ada ingin ditanyakan. Ya, lazim tadi. Maf'ul bih. Maf'ul mutlak. Kalau ini habis kita besok ke sorof. Tapi kalau belum ya bisa lusa nggak apa-apa. Yang sorof juga sama. Halamannya 20-an. Ana udah share ke grup ya yang sorof ya. Tamam. Naib fa'il gitu ya. Kita bisa ngambil naib fa'il dari apa aja tadi. Yang pertama pasti maf'ul bih. Maf'ul bih. Ketika fi'ilnya lazim nggak ada maf'ul bih, kita bisa ambil dari jar majrur, dzaraf, sama yang keempat Masdar. Masdar yang iya. Pokoknya yang masdar sama yang dzaraf harus muhtas mutasarrif. Kalau yang jar majrur nggak boleh yang dal ala zaman, nggak boleh yang dal ala taklil. Nggak boleh yang contohnya setelah mud mundu, nggak boleh yang setelah lam taklil kayak li apa gitu. Karena nanti ngerubah makna, padahal pengen menjelaskan itu untuk apa. Jadi nggak bisa diambil jadi fa'il deh. Lanjut. Kita ke fi'il lazim muta'addi. Ya, di sini anwa'ul fi'il. Di sini bi'tibari luzum wa ta'addi ma la yusuf bita'addi wa la luzum. Jadi wa huwa kana wa huwatuha. Jadi kana huwatuha itu nggak bisa kita bilang ini lazim atau muta'addi ya gitu. Karena dia nggak punya sifat lazim atau muta'addi. Ya. Karena itu ya bentuknya karena ism khobar. Karena ism khobar gitu loh. Jadi dia kayak dia maf'ul bihnya mana gitu. Enggak, beda ceritanya ya. Karena huwatuha termasuk yang fi'il nakis yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi dia tuh nakis bimarfu gitu. Karena dia nakis marfu'nya tuh harus butuh mansub setelahnya. Tapi mansub setelahnya itu jadi khobar. Dan emang karena huwatuha itu masuknya ke mubtada wal khobar ya. Oke. Jadi kalau kita lagi bahas kana huwatuha, kita nggak lihat apakah dia lazim atau muta'addi. Ya. Fi'il lazim di sini mayaktasiru alal fa'il wa la yatajawaz ilal maf'ul bih. Jadi lazim itu cuma butuh marfu aja, butuh fa'il aja. Nggak usah dikasih maf'ul bih gitu, nggak usah dikasih mansub setelahnya. Ja'al haq, dhahaba sa'idu, jalasa dhaifu, farihan najihu gitu. Jadi kayak orang yang sukses gembira. Udah nggak butuh maf'ul bih apa-apa lagi. Tamu duduk. Said pergi. Kebenaran datang. Ya udah.
Nah, fi'il lazim itu apa sih tanda-tandanya? Allah yatasil bihi domir maf'ul bih. Istaiqadha al-harisu gitu. Jadi setelahnya tuh nggak ada maf'ul bih. Entah itu berupa domir atau isem ya, isem dohir gitu. Wa alla yubna minhu isem maf'ul tam. Kharaja fala yuqal mahruj. Yang kedua di sini dia la yubna minhu isem maf'ul tam. Nah, baru tahu isem maf'ul ada yang tam ada yang nakis. Kenapa kharaja la yuqal mahruj? Maksudnya gimana ya? Dikeluarkan kan mahrujnya. Ada yang tahu tentang isem maf'ul? Apa itu isem maf'ul tam? Isem maf'ul isem mushtaq min hurufil fa'il munsharif mabni lil majhul. Duribal waqi' 'ala al-fi'l nahwu madrub daraba. Sama huyati ala wazni maf'ul. Enggak ada kata tamnya nih. Coba berdengar istilah isem maf'ul tam. Kita jadi dulu ya. Ada yang pernah dengar? Ada isem maf'ul tam nakis. Contohnya horoja lagi. Oh, emang horoja tuh dia mahroj loh. Oh ya, mahroj mahorij. Oh, jadi emang horoja tuh nggak punya maf'ulnya, nggak punya bentuk maf'ul. Dia nggak bisa isem maf'ul yang wazan maf'ul ya. Karena horoja itu mahroj ya. Tapi mahroj makan huruf ya. Du'aul khuruj malah jadi. Emang nggak ada kata-kata mahroj ya. Mahroj. Mau jalan-jalan. Oh, jadi emang kata-kata mahroj itu enggak. Mau lanjut ya. Ini ya, jadi kalau di kamus emang mahroj ada isem maf'ulnya khoroja gitu loh. Tapi kok yang di sini enggak ya. Alla yubna minhu isem maf'ul tam nahwu khoroja falayukol mahruj. Jadi tanda-tanda fi'il lazim itu nggak perlu kayak istaiqodohu gitu, istaiqodoka gitu enggak. Jadi dia nggak perlu ada domir yang yatasil ya. Kemudian fi'il lazim itu layu benaminhu isem maf'ul tam. Jadi sebenarnya kalau dari kaidah ya, kalau dia fi'ilnya itu fi'il lazim berarti nggak punya bentuk di isem maf'ul ya.
kharaja itu nggak disebut mahruj gitu. Itu ciri-cirinya fi'il lazim. Kaifiyatu tahwil lazim ila muta'addi. Nah, ini cara-cara biar fi'il lazim jadi muta'addi. Contohnya diganti ke bab af'ala, jadi pakai ziyadah hamzah ya. Kayak itu tuh kharaja biar jadi muta'addi ahraja, karuma jadi akroma, atau bab fa'ala. Nah, ad-dhamtu al-ulama. Jadi mengagungkan siapa kan. Atau biwasati harfi jar, contohnya a'rado anil kad tamassaka bil fadilah. Qaidahnya di sini ida saqata harful jar minal muta'addi biwasitatihi nusibal majrur ba'da hadfihi tashbihan lahu bil maf'ul bih. Jadi kalau misalkan ada huruf jar setelah fi'il muta'addi ya. Jadi yang nomor 3 tadi kan bisa fi'il lazim jadi muta'addi karena ada harfu jar gitu. Nah, jadi yang ism majrurnya kalau misalkan huruf jarnya nggak ada ya, itu ism majrurnya langsung jadi mansub gitu loh, yang awalnya majrur jadi mansub. Ba'da hadfihi, kalau setelah kita hapus huruf jarnya, tashbihan lahu bil maf'ul bih. Wa yusamma hinadin mansub ala naz'il khafid. Jadi dia itu jadi mansub karena huruf jarnya diambil gitu, diangkat. Nah, Faqaulihi ta'ala ala inna samuda kafuru rabbahum. Kafaru rabbahum ya. Kafaru, jadi sebenarnya kafaru bi rabbihim. Ya, soalnya kafaro itu dia nyambungnya pakai bi gitu. Ketika bi-nya mahdhuf diambil jadi langsung ala inna samuda kafaru rabbahum. Jadi rabba di sini langsung jadi mansub. Ya, jadi kita bisa buat lazim itu pakai bab af'ala, bab fa'ala, atau ditambah wasitoh harf jar. Ya, jadi tadi itu adalah fi'il lazim dan alamatnya fi'il lazim. Kalau fi'il muta'addi alladzi la yaktafi bi fa'ilihi wa yansibu maf'ulan wahidan aw aksar. Qara'at libu al-kitaba, udah paham ini, alim tu alimtihana sahlan. Nah, jadi babnya donna ya kalau alima itu. Kalian tahu ada babnya donna, ada babnya ahbaro. Jadi kalau yang donna nanti jadi yang butuh 2 maf'ul itu kita bagi-bagi ya. Contohnya gini. Ini coba share pakai whiteboard dulu. Nah, jadi kan gini, fi'il muta'addi. Ada yang butuh 1 maf'ul, itu gampang ya, banyak banget soalnya. Kayak akal tuh khubzan, selesai. Syarib tuh labanan. Terus yang kedua butuh 2 maf'ul. Yang butuh 2 maf'ul ini dibagi lagi jadi 2. Yang aslinya mubtada khobar atau yang bukan. Yang mubtada khobar contohnya kayak donna wa ahwatuha. Kalau yang yang bukan dari mubtada khobar itu babnya namanya ja'ala wa ahwatuha gitu. Kemudian nanti ada yang satu lagi yang butuh 3 maf'ul bih. Ta'alam tum hadal bab. Sudah pernah belajar bab ini yang butuh 1 maf'ul, 2 maf'ul, 3 maf'ul? Baru sampai 2 maf'ul, Zah. Nah, yang 3 maf'ul ya kayak ahbaro gitu. Ahbar tuka al-imtihana sahlan. Ka di sini maf'ul pertama, imtihana maf'ul kedua, sahlan maf'ul ketiga. Gak mungkin cuma ahbar tuka bersatu maf'ul. Ngabarin apa? Imtihana. Imtihan kenapa? Sahlan gitu. Jadi harus 3 akhirnya. Terus fi'il muta'addi di sini apa alamatnya? Ayat fi ayat tasil biha domir. Jadi bisa akrom tuhu, akromahu. Jadi yang muta'addi itu pasti dia bisa punya maf'ul bih yang dari domir yang langsung mutasil ke fi'ilnya gitu. Ayasiha bina isim maf'ul tam. Jadi dia bisa dibikin bentuk isim maf'ul. Contohnya kayak doroba jadi madrub, qara'a makru, nadoro mandur, dan lain sebagainya. Itu ya. Aksam fi'il muta'addi ada 3. Jadi fi'il muta'addi roki salah satu jaidan tuh disuruh ya. Yang pertama ada ila maf'ul bih wahid, ila maf'ulaini, ila salati ternyata di sini ada. Ila maf'ul bih wahid itu
khafu al-mu'minu rabbahu ya. Akala al-waladu as-samaka ya dan lain sebagainya. Kalau yang betul maf'ul ada yang asal mubtada khabar, itu donnatu contohnya donnantu atafawwuqa sahlan. Atau yang lain asal mubtada khabar itu yang atau itu. Jadi atau ja'ala kasa gitu-gitu. Atau itu al-mujidda jaizatan gitu. Misalkan ya waktu kita bilang donnantu atafawwuqa, saya kira orang kalau mau sukses gitu ya, tafawuk ya, mutafawik gitu. Yang mau jadi di atas gitu loh dari yang lain-lain gitu kan orang yang sukses ya. Nah, kenapa? Ngira kenapa? Kan butuh maf'ul yang kedua. Sahlan, dikiranya mudah gitu. Atau itu al-mujiddah, saya memberikan ke orang yang bersungguh-sungguh. Memberikan apa? Jaizah, beri hadiah kan gitu. Jadi emang butuh dua maf'ul. Tapi al-mujiddah jaizah, orang bersungguh-sungguh sama hadiah itu bukan mubtada khobar. Tapi kalau atafawuku sahlun, nah itu dia mubtada khobar. Ada ila salati maf'ul, contohnya a'lam tu Muhammadan aliyan najihan. Saya ngasih informasi ke Muhammad maf'ul pertama, Ali maf'ul kedua, najihan. Berhasil gitu. Di sini kita udah bahas fi'il lazim ta'addi tapi setelah ini baru bahas maf'ul bih. Sama ada yang ingin ditanyakan tentang bab ta'addi. Fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Ya kayak yang ingin ditanyakan atau yang tadi naik fa'il. Avanza. Tadi yang alamatnya apa? Fi'il muta'addi apa aja? Ada 2. Iya mirip kayak yang alamatnya lazim tadi. Kalau lazim nggak boleh setelahnya ada domir hu yang jadi maf'ul bihnya gitu. Kalau lazim nggak boleh, kalau muta'addi boleh ada gitu. Kalau lazim nggak punya ism maf'ul tam, kalau muta'addi punya kebalikannya. Oh, 6. Syukran ya. Jadi kayak gitu nih caranya kita tahu fi'il itu lazim atau muta'addi sih. Atau biasanya kan kalau mudahnya ini butuh objek apa enggak kan gitu misalkan ya. Melihat kan butuh objek, mendengar butuh objek gitu. Misalnya membaca butuh objek, makan butuh objek gitu. Saya berdiri nggak butuh objek. Saya duduk nggak butuh objek. Saya datang, saya pergi, saya senang, saya menangis, saya apa itu kan semuanya nggak butuh objek. Saya memasak, masih masak apa kan gitu, butuh objek. Jadi gitu sih. Jadi kalau dari segi makna kan kelihatan gitu. Cuma emang kadang bahasa Arab itu dia kayak ada nyambung sama jar majrur gitu. Kayak ihtaja yahtaju dia kan pakai ila gitu. Al-hajah ila gitu. Jadi nggak langsung. Ahkam maf'ul bih ini satu halaman. Satu halaman aja. Habis itu maf'ul mutlak. Selesai. Apa lanjut aja apa besok? Hari ini mau bahas naib fa'il sama fi'il lazim tadi atau tambah maf'ul bih nih? Kita masih ruba saat nih. Ya habisin aja ya. Biar biasa kita ke muqarrar yang kedua yang sorof ya. Karena kalian ini sih usuluddin syariah. Jadi sorofnya jadi satu madah gitu loh sama nahwu. Kalau di lugo pisah ya. Tapi kalian belum ada yang ngajar sorof sendiri kan? Maksudnya ada kelas sorof sendiri nggak? Di ini maksudnya di markasnya. Atau jangan-jangan udah ada jam yang sama sorof gitu? Belum ya? Belum, Zah. Berarti emang sepaket sama nahwu beneran ya? Jadi karena kita materi masih banyak ya, kita agak ngebut sedikit. Kita masuk di maf'ul bih. Jadi kalau tadi kita udah bahas fi'il lazim ta'addi. Terus kita tadi juga udah bahas yang naib fa'il. Kalau lazim gimana? Kalau muta'addi kan udah punya maf'ul bih gitu. Kalau lazim diambil dari doraf, diambil dari masdar, diambil dari jar majrur gitu kan.
Nah, sekarang kita ke maf'ul bihnya sendiri, biar tahu kan tadi muta'addi ada yang ke maf'ul bih 1, 2, 3 gitu. Nah, maf'ul bih itu dia punya 2 kism, ada yang sori, ada yang guru sori. Maf'ul bih ya. Jadi kalau yang sori itu dia yang dohir dan domir. Ya, contohnya fataha Khalidun al-hirota. Al-hirota gitu. Atau yang domir nih, akrom tuka. Iya kak na'budu. Kalau yang guru sore karena dia muawwal atau karena jumlah muawalah atau karena jar majrur. Contohnya nih, alim tu annaka mujtahidun. Jadi sebenarnya alim tu ijtihadaka. Jadi ijtihadaka kan alim tu fi'il fa'il. Ijtihadakanya maf'ul bih ya. Berarti alim tu annaka mujtahidun gitu. Nah, kayak donan tuka tajtahidu ay donan tuka mujtahidan. Jadi mujtahidan di sini dia dari kan mujtahidan gitu ya. Dia mansub nih. Karena apa maf'ul bih? Dia sebelumnya bentuknya donan tuka tajtahidu gitu. Kan yang namanya donna wa kan butuh dua maf'ul. Maf'ul yang pertama ka, maf'ul yang kedua tajtahidu gitu. Terus jar wa majrur ya, jar majrur amsak tu biadik. Nah, jadi amsak yamsiku itu dia pakai bi ya. Ya, misalnya kita mau bilang rogi bayar gobu fi, rogi bayar gobu an, gitu. Ihtaju ila, gitu. Ibta'adaan, iktaroba min, gitu-gitu. Jadi dia emang kayak ada sambungannya gitu. Nah, amsak tu biadik, jadi amsak yamsiku pakai bi. Wakot yaskutu harfu jar, terus harfu jarnya bisa ya. Kot yaskutu, berarti kadang-kadang juga nggak pakai harfu jar. Terus dia jadi mansub langsung amsak tu yadaka, langsung gitu. Al-annahu maf'ul bi sama bil mansub ala naz'il khafid. Dia kenapa mansub? Karena jarnya dihapus gitu. Khafid di sini al-jar. Ahkam maf'ul bi wa hiya arba'ah. Nah, kalau kemarin kita ahkam fa'il, sekarang ahkamnya maf'ul bi. Kalau fa'il itu wujubur rafa, kalau di sini wajibun nasab. Terus yang maf'ul bi itu jawazu hadfihi, boleh mahdhuf ya. Tidak dalil sama aja. Fa'il juga kemarin boleh mahdhuf kalau dalil alaih ya. Ra'at al-masyiyah ya. Ad-darsa fi jawab biko. Jadi hal taqra'u darsa ya. Hal taqra'u darsa aqra'u. Jadi misalkan gini, qara'tum ad-dars qara'na. Kan gitu harusnya kalian bilang qara'na ad-darsa. Darsanya enggak disebut jadi. Qara'ti habibti qara'tu. Betul kan? Qara'tu ad-darsa. Darsanya enggak usah disebut. Darsanya maf'ul bih. Boleh enggak disebut karena dia jawab ya. Atau hadfu fi'lihi. Jadi boleh menghapus fi'ilnya. Ada yang jawazan, ada yang wujuban. Jadi jawazan ini idza dalla dalil alaihi bi an kana mafhuman min al-kalam nahwa qaulika ay ra'aitu Muhammadan fi jawabi man qala laka man ra'aita. Jadi misalkan naik ke kalian man dahaba Muhammad gitu. Kalau di sini kan dahaba lazim misalnya. Mada akalta hubzan gitu bisa. Mada qara'ta Quran gitu ya. Berarti kan qara'tul Qur'ana gitu. Jadi fi'ilnya enggak dibaca. Jawab juga ya. Terus yang wujuban fi babil istigol ya. Istigol itu masuk pembahasan nahwu ya. Atau babnya ihtisos ya, atau babnya igro, atau babnya tahdir, atau babnya amsal, wa beruha mimastuhira bihadfil fi'al ya. Contohnya kayak ahlan wa sahlan. Jadi ji'ta ahlan wa nazalta sahlan. Jadi udah seringnya langsung ahlan wa sahlan gitu loh. Padahal harusnya dia ada fi'il yang mahdhuf. Ji'ta ahlan nazalta sahlan. Misalkan az-zahrata qataftuha. Itu namanya istigol ya di sini. Az-zahrata qataftuha. Jadi di sini akhirnya di sini hudifa fi'luhu atau bab ihtisas nahnul araba akramun nasi lidhaifi au akhassul arabi. Atau babnya igro as-sabro atau ilzam as-sabro. Bab tahdir al-kadiba atau bab amsal al-kilaba alal bakari ay arsil al-kilaba alal bakari.
Kemudian tadi kan dia wujubun nasbihi, jawazu hadfihi, hadfu fi'lihi, boleh wujub, ada yang wujuban, ada yang jawazan. Kalau yang jawazan karena dia jawab dari soal, nggak usah ngulangin isi soalnya. Atau kalau wujuban tuh karena dia ada di bab istigol. Ya. Jadi bab istigol tuh yang langsung ada isem mansub di depan, dan dia maksudnya kayak az-zahrata qataftuha gitu, al-kitaba qara'tuha gitu. Sebab ihtisas nahnul araba, yaitu dia khos ya, Arab akramun nas gitu. Wa khossu Arab. Atau yang keempat ya, anal asla ayat taqaddam fi'al sumal fa'il sumal maf'ul. Ya, jadi kan yang pertama urutannya fi'il, terus habis itu fa'il terus maf'ul ya. Itu aslinya gitu. Terus kemudian nahu yajuzu ayat taqaddam maf'ul bi, tapi maksudnya boleh ya taqaddam ya alal fa'il malam yamna min dalika mani. Contohnya kan harusnya kan kataba Zuhairun ad-darsa. Jadi kataba ad-darsa Zuhair. Mawadi ujubi takdimil fa'il alal maf'ul. Saat-saat di mana fa'il itu harus sebelum maf'ul datangnya. Kayak dzikra fi babil fa'il bi ainiha ma'al hamzillah. Ini sama kayak di bab fa'il ya. Karena di bab fa'il juga kita bahas gimana posisinya kalau misalkan fi'il fa'il maf'ul ya, atau fi'il maf'ul fa'il. Kemudian jawab takdimil maf'ul, ini juga semuanya dzikra fi babil fa'il ya. Jadi kita tinggal murajaah babnya fa'il ya. Tadi maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu yang penting dia hukumnya 4. Wujubun nasbihi, jawazu hadfihi, hadfu hudifa fi'luhu atau hadfu fi'lihi, boleh jawazan dan wujuban, terus kemudian aslinya dia urutannya fi'al, fa'il, terus maf'ul. Tapi ada beberapa saat yang maf'ulnya boleh muqaddam atau wajib muqaddam gitu ya. Kayak contohnya yang kemarin waktu kita bilang ketika maf'ul bihnya itu berbentuk domir mutasil. Jadi nggak mungkin yang kayak da'ani, kan aslinya da'ani Zaid. Terus misalkan da'a Ustadz ni gitu. Da'a Zaid ni gitu kan, nggak bisa. Ya, jadi kalau misalkan dia maf'ul bihnya dari domir, dia harus muqaddam ala fi'lihi, ala fa'ilihi. Sekarang maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Yang namanya mutlak itu bahasa Indonesianya apa? Atlako yutliku mutlak. Apa artinya mutlak? Mutlak itu yang tidak muqayyad ya, berarti yang bebas gitu. Kan kalau yang lainnya kan terikat. Maksudnya apa? Kan misalkan maf'ul li ajlih ya buat li ajli aja. Maf'ul fih ya untuk fih aja. Maf'ul ma'ah ya untuk ma'ah aja. Nah, kalau di sini mutlak ya, untuk apa aja karena maksudnya banyak. Tarifnya maf'ul mutlak di sini masdar muntasab madkur ba'da fi'al min madatihi li ta'kid au bayan. Jadi kan kalau tadi kan yang li ajli, ma'ah, fih itu kan dia ada tujuan masing-masing dan itu khusus. Nah, kalau maf'ul mutlak tuh dia bebas karena bisa macam-macam. Untuk takkid, untuk bayan nau, untuk bayan adat gitu. Walaisa khabaran wala halan. Qara'tul Qur'ana qira'atan jayyidatan. Qara'tul Qur'ana qira'atan jayyidatan. Jadi qira'atan tuh diambil dari kata qara'a. Dia jadi maf'ul mutlak namanya. Nah, dia nanti tinggal kita lihat nih apakah dia li takkid atau untuk bayan nau atau untuk bayan adat gitu misalnya. Nah, contohnya di sini yang untuk takkid wa kallamallahu Musa taklima. Untuk takkid itu kalau bayan nau contohnya i'mal amalas sholihin. Qiraatul Qur'ana qiraatan jayyidatan. Nah, itu juga untuk nau karena macam-macam qiraah ada banyak gitu. Qiraatul Qur'ana qiraatan, qiraah yang gimana yang dia baca gitu kan. Nah, naunya di sini yang jayyidah. I'mal amalas sholihin, i'mal amalan. Perbuatan tuh banyak, apa harus dilakukan? Yang soleh-soleh aja gitu. Jadi lihat naunya menekan dia jelasin naunya. Yang ketiga mubayyan lil adat ya. Contohnya zurtu Makkah ziyaratan wahidatan, zurtul Madinah ziyarataini. Nah, jadi di sini juga masih masuk maf'ul mutlak. Nah, kemudian mayanubu anil masdar fayakuna maf'ulan mutlaqan. Apa aja sih yang bisa jadi masdar gitu ya. Contohnya yang apa yang bisa jadi maf'ul mutlak dari masdar ya. Contohnya masdar atau itu ka atau an langsung. Sirtu ahsana sair. Ahsana sair jadi sifah masdar mahdhuf. Kemudian ism isyarah musyaron bihi ilal masdar. Qultu dalikal qaula.
Atau yang muradif masdar, contohnya ahbabtuhu mikotan dulu ala nau gitu. Jadi macam-macam ya. Dulu ala ko ada al kurfuso ya, ku udal kurfuso ya. Raja al kohkoro ya. Raja aruju al kohkoro aslinya. Dulu ala adat, contohnya darabtuhu asyra darabatin. Fajriduhu samanina jaldah. Nah, itu dia lubayan anil adat. Tamam. Jadi yang di maf'ul mutlak itu yang kita bahas apa aja? Ta'rif, anwa ya, mu'akid li amilihi, mubayyin lin nau, mubayyin lil adat. Afonza, Nah, itu yang nomor 2 itu yang pengganti masdar maf'ul mutlak sifatul masdar mahdhuf itu aslinya gimana ya? Sirtu ahsana sayir itu aslinya gimana, Zah? jadi kayak sebenarnya sirtu sayron hasanan gitu. Oh, sayron. Cuman sifat masdarnya dibuang gitu ya. Tetap jadi maf'ul mutlak ahsananya. Maf'ul mutlak naib maf'ul mutlak gitu ya. Betul, masdar al sayron hasanan jadi ahsana sayr. Tamam, ada yang ingin ditanyakan?